Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sesuai jadwal, kali ini kita akan belajar seni budaya. Materinya adalah tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Kali ini kita akan membahas perkembangan seni budaya di cabang seni rupa dulu. Nah, ini dia. Perkembangan seni rupa Nusantara. Seni rupa Nusantara adalah seni rupa yang mengandung nilai-nilai budaya Nusantara. Secara umum, seni rupa Nusantara itu memiliki dua fungsi. Jadi, fungsi yang pertama itu adalah fungsi praktis dan fungsi yang kedua adalah fungsi estetis. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini. Fungsi praktis yaitu fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai. Sedangkan yang estetis yaitu fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan benda hias. Jadi kita lihat di sini kata kuncinya itu adalah benda pakai dan benda hias. Kalau benda pakai itu contohnya seperti apa? Contohnya kayak misalnya gelas, kursi, pakaian, sepatu. Jadi selain fungsinya itu kayak misalnya gelas nih, selain fungsinya untuk kita minum, tapi gelas juga bisa untuk mempercantik ruangan. Atau pakaian itu selain untuk mempercantik penampilan kita, tapi pakaian juga digunakan sebagai fungsi praktis. Untuk praktisnya apa? Yaitu untuk melindungi tubuh kita. Terus sepatu selain untuk mempercantik penampilan kita, sepatu juga punya fungsi praktis, yaitu untuk apa? Untuk melindungi kaki kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk fungsi estetis, itu kata kuncinya adalah benda hias. Nah, benda hias ini yang seperti apa? Jadi, benda hias ini contohnya adalah lukisan, vas bunga, guci. Jadi, dia itu fungsinya itu hanya untuk memperindah saja, untuk mempercantik saja. Kayak misalnya lukisan, vas bunga, dan guci itu biasanya hanya digunakan sebagai aksesoris untuk mempercantik ruangan. Selanjutnya, karya seni rupa di Indonesia ini ternyata sudah muncul sejak zaman prasejarah, zaman kebudayaan Hindu-Buddha, dan juga zaman kebudayaan Islam. Nah, yang kali ini akan kita bahas yaitu zaman prasejarahnya dulu. Ya, zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum ditemukan sumber-sumber atau dokumen-dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut dengan zaman praaksara. Mungkin kalian juga sudah belajar di pelajaran sejarah bahwa perbedaan dari zaman prasejarah dengan zaman yang lain adalah bahwa zaman prasejarah ini orang-orangnya itu belum mengenal tulisan. Ya, jadi mereka itu berkomunikasinya hanya melalui simbol-simbol saja, makanya disebut dengan zaman praaksara. Nah, pada zaman ini pengaruh animisme dan dinamisme itu sangat kuat sehingga melahirkan kesenian sebagai media upacara. Jadi sebenarnya lahirnya kesenian-kesenian pada zaman prasejarah ini adalah dulunya itu adalah sebagai media upacara. Ya, jadi kalau dulu itu biasanya seni-seni yang lahir itu hanya sebagai media upacara, sifatnya itu sakral. Kalau sekarang itu selain sebagai media upacara, seni-seni itu bisa juga sebagai hiburan, bisa juga untuk pengobatan kesehatan, bisa juga untuk media pembelajaran, itu bermacam-macam. Tapi kalau zaman dulu, pada zaman prasejarah itu hanya sebagai media upacara saja. Zaman prasejarah terbagi menjadi dua, ada zaman batu dan juga zaman logam. Sekarang kita akan bahas yang zaman batu dulu. Nah, zaman batu. Sejak zaman batu, manusia itu mulai memahami mengenai seni rupa ternyata. Nah, di zaman batu ini ada dibagi menjadi 4 ya. Ada zaman batu tua,
zaman batu tengah, zaman batu muda, dan zaman batu besar. Di zaman batu tua atau Paleolitikum, di sini dijelaskan, pada hakikatnya manusia praaksara di zaman dahulu sebenarnya mulai memahami seni rupa. Dibuktikan dengan ditemukannya lukisan kuno di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan, berupa objek lukisan telapak tangan dan tubuh manusia. Nah, ini contoh gambarnya di Gua Leang-Leang ya. Ini adalah lukisan tertua yang bentuknya itu adalah telapak tangan. Nah, ini telapak tangannya itu termasuk jadi bagian tubuh manusia ya. Telapak tangan manusia di gua. Selanjutnya, manusia praaksara juga sudah mulai menciptakan karya seni yang memiliki fungsi pakai. Jadi tidak hanya hiasan-hiasan di dinding saja pada waktu itu, tapi mereka juga sudah mulai menciptakan karya seni yang sifatnya itu praktis ya, atau memiliki fungsi pakai. Seperti kapak genggam. Nah, ini contoh dari kapak genggamnya. Jadi biasanya kalau fungsi praktis ini dia itu dapat membantu ya dalam kehidupan, kayak misalnya mempermudah pekerjaan kita. Nah, benda yang berupa kapak genggam ini banyak juga ditemukan di daerah-daerah di Indonesia. Ditemukan di Jawa Timur, ditemukan di Sulawesi juga, di Jawa Tengah, dan juga Jawa Barat. Selama itu juga sebenarnya banyak ditemukan alat-alat dari batu. Selanjutnya ditemukan pula flax dan peralatan dari tulang atau bone culture. Nah, ini contoh dari peralatan dari tulangnya atau bone culture-nya. Terus di wilayah Papua juga ditemukan lukisan berupa binatang dari cipratan darah yang dicampuri dengan lemak. Nah, ini contohnya ya. Ini yang ditemukan di Papua. Selanjutnya, ini zaman batu tengah atau Mesolitikum kita menyebutnya. Nah, di zaman batu tengah ini manusianya sudah mulai menunjukkan adanya perkembangan katanya. Nah, ini bisa dibuktikan dengan ditemukannya ujung panah, flax, batu penggiling, pipisan, kapak batu, dan alat-alat dari tanduk rusa. Nah, ini bisa dilihat, ini ujung panah, terus ini kapak. Ini juga ilustrasi mengenai tanduk rusa tadi ya. Jadi nenek moyang manusia yang hidup di zaman ini diperkirakan sudah mulai menetap. Nah, kalau misalnya di zaman-zaman sebelumnya itu mungkin manusianya itu masih nomaden. Nomaden itu artinya berpindah-pindah, jadi tidak punya tempat tinggal yang tetap. Kalau di zaman batu tengah ini diperkirakan sudah mulai menetap ya. Ini katanya bisa dibuktikan dengan adanya penemuan tumpukan kulit kerang setinggi 7 meter di pantai timur Sumatera, dan juga sudah ditemukan pecahan tembikar dari tanah liat. Ini contoh dari kulit kerang, bukan contoh ya, ini gambar dari tumpukan kulit kerang yang setinggi 7 meter itu. Ini gambarnya. Mungkin dulu ini dijadikan sebagai tempat tinggalnya mereka. Nah, terus pecahan tembikar dari tanah liat. Mereka sudah bisa membuat alat-alat dari tanah liat, bukan lagi dari batu. Ini penemuan baru ya. Nanti kita lihat bendanya seperti apa, tembikar, di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah zaman batu muda atau Neolitikum. Nah, pada zaman ini nenek moyang kita sudah tinggal menetap ya, sudah pasti, karena di zaman sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa memang sudah menetap gitu. Nah, serta mulai bercocok tanam. Nah, ini yang baru. Di zaman batu muda, kalau sebelumnya itu tidak disebutkan bercocok tanam, nah di zaman batu muda ini nenek moyang kita atau manusia pada zaman itu sudah mulai bisa bercocok tanam. Nah,
pada periode ini seni rupa mulai berkembang, dibuktikan dengan ditemukannya kapak lonjong, kapak persegi. Jadi benda-benda peninggalan seni rupanya itu kebanyakan itu bersifat praktis ya. Kayak kapak-kapak ini kan dia sifatnya praktis. Nah, ini contoh dari gambar kapak lonjong dan kapak perseginya. Benda-benda seperti ini juga ditemukan di Lahat, Bogor, Sukabumi, Karawang, Pacitan, Tasikmalaya, dan juga lereng Gunung Ijen. Sedangkan kapak lonjong ini ditemukan di Papua, Minahasa, Sarawak, dan Kepulauan Tanimbar. Selain itu, di zaman ini juga seni rupa ini selangkah lebih maju dengan ditemukannya tembikar dari tanah liat. Kalau di zaman sebelumnya juga sudah ditemukan tembikar dari tanah liat. Nah, di sini lebih diperjelas lagi bahwa tembikar yang ditemukan itu adalah tembikarnya sudah diberi motif dan hiasan. Ya, jadi ini contoh dari tembikar. Jadi kalau misalnya kita lihat tembikar itu bentuknya hampir sama seperti guci-guci gitu. Cuman ini biasanya si tembikar ini difungsikan untuk menyimpan persediaan makanan ya. Nah, misalnya menyimpan jagung atau beras gitu ya. Nah, terus mana lagi nih? Nah, ya ini perhiasan juga. Nah, ditemukan perhiasan juga berupa apa? Berupa cincin, kalung, gelang, dan juga pakaian dari kulit kayu gitu. Nah, ini contoh perhiasan-perhiasan zaman dulu ya. Tapi kalau orang zaman dulu itu memakai perhiasannya lebih ke karena hal-hal yang bersifat magis ya, bukan karena ingin terlihat bagus atau fashionable, tapi lebih pada hal-hal yang bersifat magis gitu. Jadi kayak misalnya kalau pakai kalung ini dapat melindungi kita dari roh jahat, contohnya seperti itu. Jadi orientasinya masih ke situ. Selanjutnya, nah ini yang terakhir itu adalah zaman batu besar atau megalitikum. Di zaman ini sudah mulai dibangun monumen-monumen batu sebagai upacara keagamaan yang memiliki nilai seni. Jadi unsur seni di zaman megalitikum itu contohnya ini ada dolmen. Nah ini contoh, bukan contoh ya, ini gambar dari dolmen ya. Dolmen ini adalah sejenis meja batu berukuran besar yang fungsinya itu untuk meletakkan sesaji di atasnya dan juga sebagai tanda bahwa di bawahnya ada kuburan. Jadi biasanya di bawah dolmen ini ada kuburannya gitu. Mungkin penampakan kuburannya seperti ini ya. Sedangkan dolmen itu sendiri itu adalah seperti meja besar yang biasanya di atasnya itu digunakan untuk menyimpan sesaji. Terus selanjutnya ada menhir. Menhir ini adalah berupa sebuah bangunan yang menyerupai tubuh sebagai tanda bersemayamnya roh-roh dan kekuatan gaib menurut kepercayaan kuno. Nah ini adalah contoh dari menhir ya. Jadi mereka mempercayai bahwa di setiap batuan menhir ini ada roh-roh yang bersemayam gitu. Terus selanjutnya adalah kuburan batu atau sarkofagus. Nah ini biasanya kuburan batu atau sarkofagusnya, mungkin ini kuburannya juga disimpan di bawah dolmen ya. Jadi dia itu bentuknya seperti peti dari batu untuk menyimpan orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal itu biasanya disimpannya di peti batu. Selanjutnya adalah punden berundak. Nah ini contoh dari punden berundak. Mungkin juga sudah banyak sekali kalian melihat tentang punden berundak ini, dan memang sudah banyak contohnya di candi-candi ya, karena banyak sekali candi dan memang kebanyakan mereka bangunannya itu mempunyai ini undakan-undakan ini gitu. Jadi punden berundak, kalau di sini kita baca sebuah batu yang disusun berundak merupai candi atau arca batu. Nah itu dia penjelasan mengenai zaman prasejarah. Silakan kalian kerjakan tugas mandiri. Yang pertama adalah catat poin-poin penting dalam materi ini.
Dan yang kedua, sebutkan dan juga jelaskan peninggalan sejarah di daerah Karawang. Kirimkan foto tugas kamu ke grup WhatsApp dan jangan lupa diberi nama. Jika ada sesuatu yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan tanyakan saja melalui grup WhatsApp. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.